Gak usah overthinking banget ya tentang 2023 teman-teman ya. Baca ini bisa jadi afirmasi yang positif buat kita semua ya, bahwa ada banyak sekali kemungkinan-kemungkinan yang mungkin terjadi. Gak cuman yang jelek-jelek aja yang bikin kamu deg-degan setiap hari gitu ya. Jadi intinya adalah apapun yang terjadi dan semenakutkan apapun 2023 ini ya, tetap aja harus kita hadapi itu kan. Apapun yang terjadi. Lagian pasti dulu banget ya juga udah ada ya, tahun-tahun berapa gitu pernah kita bahas kan ya teman-teman ya, bahwa 2000 sekian nih bakalan begini gitu. Tapi toh nantinya juga itu bakalan berlalu dan bisa kita lalui dengan baik ya. Semoga yang baik-baik. Ayo kita baca yuk teman-teman ya. Peluang dan potensi apa yang bakalan muncul di 2023 ini ya, buat kamu semua yang ngedengerin Oracle Card Indonesia kali ini. Yuk, general reading jadi umum buat siapa aja boleh ya, terutama buat teman-teman yang mau ngedengerinnya dengan happy, dengan senang, dengan bahagia ya, dengan vibes yang positif pula ya, sehingga ini semua bisa jadi afirmasi yang positif buat kalian ya. Kita bakalan bagi jadi 3 cerita teman-teman, cerita 1, 2, dan 3. Kalian gak perlu yang namanya pilih cerita, gak perlu juga yang namanya pilih kartu, cukup dengerin aja dari depan sampai belakang ya. Siapa tahu ternyata 3-3-nya ini semuanya adalah cerita kamu ya, amin. Right, still di channel Oracle Card Indonesia. Jangan remember for always subscribe, like, and giving a positive comment, so I will play a beautiful word for you. Bla 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 bla, Oracle ya. Kebelibet-belibet nih teman-teman ya. Kita baca yuk. Buat sekarang teman-teman siapa nih? Oh, Scorpio ya. Buat teman-teman Scorpio sekarang ini, private reading barengan sama Oracle Card Indonesia dipersilahkan ya. Silahkan menuju ke oraclecardindonesia@gmail.com, oraclecardindonesia@gmail.com. Term and condition berlaku tentunya. Oke ya, kita baca yuk sekarang. Di pertama ya teman-teman ya, Scorpio untuk yang pertama, cerita tentang 2023 ini overall seperti apa. Kita lihat yang pertama seperti apa, creation, vision, dan juga transformation. Oke. Blast, dan juga ada brave, dan juga ada freedom. Creation ya, seputar 2023 ini ada kejenuhan, ada kebosanan, iya, tapi ini yang patut kita pelajari teman-teman ya, itu belajar untuk bersyukur. Kenapa bersyukur gitu? Boro-boro orang lain mau bosan atau jenuh gitu kan, mereka aja masih berjuang gitu kan dengan hidupnya mereka. Dan kamu yang dikasih sesuatu hal yang jauh lebih tercukupi, kenapa harus mengeluh gitu ya? Kadang-kadang lucu ya manusia gitu kan, kita yang diberikan kemampuan yang luar biasa, terus kita udah dikasih kelimpahan yang luar biasa, kadang-kadang masih ngeluh bosen, masih ngeluh kurang ini, kurang itu. Padahal banyak sekali orang-orang atau teman-teman kita di luar sana yang mereka aja mau sekolah aja masih bingung gitu kan, mau makan aja juga masih bingung kadang-kadang. Nah ini ya, belajar bersyukur yuk ya di sepanjang tahun 2023 ini teman-teman. Nah ini saat yang baik sebenarnya 2023 ini buat kalian semua untuk lebih berani lagi. Berani seperti apa? Berani melangkah, berani melakukan sesuatu hal ya. Jadi tahu apa yang kamu mau kejar, tahu apa yang kamu mau tuju, teman-teman. Lakukan perubahan yang memang besar-besaran ya. Perubahan yang besar-besaran ini menyangkut apa sih ya? Menyangkut keterikatan kamu dengan pikiran kamu sendiri ya, keterikatan dengan hal-hal yang toksik, keterikatan dengan hal-hal yang gak baik ya teman-teman ya. 2022 jangan dibawa ke 2023. Jadi kalau misalkan kalian yang terlibat hubungan-hubungan yang berbahaya dan tahu bahwa hubungan itu nggak baik ya, belajar untuk dilepaskan ya, seperti itu. Oke, ini cerita yang pertama ya, overall seperti ini 2023-nya. Nah kita lihat untuk 4 bulan awal ya teman-teman ya, 4 bulan di awal ini seperti apa. Awal 4 bulan pertama ya, awal 4 bulan pertama ada balance, emotion, dan juga ada strength. Wow, you got a jackpot ya. Di awal bulan ini ya, keadilan yang kamu dapatkan ya, keadilan dan ketidakadilan yang kemarin-kemarin mungkin terjadi dalam hidupnya kamu, akhirnya kamu dapetin nih keadilan ya, keadilan. Jadi misalkan dalam pekerjaan gitu kan, kamu pengennya naik gaji karena kerjaan yang kamu lakukan jauh lebih banyak daripada gaji kamu. Nah ini kamu dapetin gitu loh teman-teman ya. Dan
pihak-pihak yang membatasi kamu selama ini ya, satu persatu itu mulai bisa kamu atasi gitu ya. Mulai ada titik terang dari hambatan-hambatan atau rintangan-rintangan yang terjadi dalam hidup. Dan ini segala sesuatu aspek dalam kehidupan kamu bakalan membaik nih teman-teman ya. Ada strength. Strength ini the best card ya. Jadi kalau misalkan segala macam aspek kehidupan kamu ini bakalan mengalami perbaikan ya. Ada kayak jackpot gitu ya, bertubi-tubi kamu dapetin ya, seperti itu. Nah, kita bakal lihat untuk 4 bulan di tengah ya teman-teman ya. 4 bulan di tengah seperti apa? Ada reality di sini. Reality adalah tentang aturan-aturan atau sesuatu yang kamu ingin terapkan ya, yang kemarin-kemarin gak diterima, sekarang ini diterima loh gitu kan. Banyak orang yang bisa menerima, pada akhirnya bisa mengerti ya aturan-aturan yang kamu buat ya, keinginannya kamu juga ya teman-teman ya. Akhirnya ini bisa disetujui karena buat mereka pada akhirnya itu adalah sesuatu hal yang make sense ya. Ini juga nih growth ini adalah tentang perkembangan. Jadi untuk apapun yang kamu kerjakan ya, ini bisa jadi perkembangannya jadi membaik nih teman-teman ya. Misalkan kamu lagi berhubungan dengan seseorang, perkembangan dari hubungan kamu ini jadi lebih baik ya. Jadi tentang apa yang sedang kamu bangun dan kamu kerjakan ini growth ya, bertumbuh ya, seperti itu. Dan juga koneksi-koneksi untuk melakukan hubungan dengan siapa ini banyak kemudahan ya teman-teman. Linknya ada aja, linknya dapet aja gitu. Oh mau kesini nih, oh ketemu sama ini, oke lah gitu kan ya. Oke, ketemu sama ini ada jalurnya, gampang gitu ya. Gampang dapat jalurnya ya, seperti itu. Ini untuk 4 bulan yang kedua ya teman-teman ya. Sekarang kita menuju ke 4 bulan yang terakhir. Ada freedom, lalu juga ada spiritual dan juga ada success. Freedom ini adalah tentang kebebasan ya. Tadi di awal juga kita udah bahas ya teman-teman ya, membebaskan diri. Nah ini kamu dapat kebebasan nih teman-teman ya, dapat kebebasan yang memang kamu inginkan ya, seperti itu. Ini berkaitan dengan pekerjaan bisa, pertemanan juga bisa gitu. Yang kemarin-kemarin stuck ya, ini bisa dilalui dengan baik ya. Ada bantuan-bantuan juga ya. Lalu ada spiritual ya. Spiritual adalah tentang keinginan ya, keinginannya kamu juga nih teman-teman ya. Keinginannya kamu ngapain gitu. Keinginannya kamu akhirnya bisa diterima ya, apa yang kamu inginkan. Selama ini kamu nggak didukung ya, lingkungan kamu selama ini toksik ya, akhirnya kamu dapat dukungan dari sini ya, seperti itu. Lalu ada sukses, right. Sukses ini bisa jadi adalah tentang bantuan juga ya, bantuan dari orang yang kamu nggak sangka-sangka ya, ada lah ya. Ini berkaitan dengan kartu yang pertama ya teman-teman ya, bantuan juga. Ini juga bantuan dari orang yang benar-benar kamu tuh nggak sangka-sangka, seperti itu. Oke, ini adalah cerita yang pertama ya teman-teman ya, cerita yang pertama. Nah kita bakalan menuju ke cerita yang kedua, ayo ya. Cerita yang kedua seperti apa? Kita coba shuffling ulang dulu ya. Tunggu. Right. Oke, kita tunggu ya. Oke, kita menuju ke 2 ya teman-teman ya. Kita akan menuju ke cerita kamu yang kedua. Oke. Seperti apakah cerita yang kedua ini? Kita bakalan lihat secara overall ya. Overallnya kayak gimana? Overall ada attachment, lalu juga ada creation dan juga ada ego di sini, right? Oke, kita lihat di jatuh 1. It's a jumping card. Oke, ada feel blessed ya, commitment, brave ya. Ada attachment ya, creation dan juga ada ego di sini. Kalau kita bahas satu persatu ya teman-teman ya, kita mulai dari kartu attachment terlebih dahulu ya. Tahun ini ada tahun godaan ya buat kamu. Jadi ada godaan-godaan untuk memilih jalan yang gak baik gitu ya dalam hidup. Tapi ya usahakan tidak teman-teman. Apalagi kalau misalkan kamu yang sedang merasa terikat dan gak bisa lepas dari satu kondisi yang kamu gak suka ya, terperangkap dalam satu situasi yang benar-benar gak nyaman ya, seperti itu. Jadi potensi-potensi untuk terjebak kesenangan sesaat ada, tapi tergantung dari pengendalian dirinya kamu ini seperti apa ya, seperti itu. Lalu juga ada cerita komitmen di sana ya, buat kalian yang berkomitmen dan sedang mengalami kejenuhan atau kebosanan ya. Barangkali
lebih fokus ke apa sih ya, kasih waktu antara pekerjaan dan relationship juga mesti yang namanya ada waktu ya teman-teman ya, masing-masing bisa yang namanya di manage waktunya dengan sangat baik ya. Belajar mendengarkan seputar 2023 ini teman-teman ya, karena kalau misalkan kamu semaunya sendiri ya, ini bakalan alot ya antara hubungan kamu dengan orang lain ya, seperti itu. Melakukan langkah yang berani ya, tapi enggak juga yang namanya terlalu berani ya, nekat yang dalam artian tanda kutip itu negatif ya, itu enggak teman-teman ya, tapi berani yang positif ya, seperti itu. Ini seputar 2023 ya, kurang lebih seperti ini untuk cerita yang kedua. Sekarang kita akan menuju ke 4 bulan pertama ya. 4 bulan pertama seperti apa. Kita bakalan lihat keberuntungan kamu di 4 bulan pertama. Ada reality, balance, dan ada secret di sini. Reality ini bisa jadi tentang keinginannya kamu pada akhirnya diterima. Aturan-aturan yang selama ini kamu ingin terapkan ya, akhirnya bisa diterapkan ya, seperti itu. Tapi ya kemarin-kemarin mungkin ini butuh yang namanya perjuangan, karena nggak gampang yang namanya diterima kan ya, seperti itu teman-teman. Lalu ada balance ya. Balance ini adalah tentang keadilan yang akan kamu dapatkan. Wow, keadilan ya. Keadilan dari sebuah situasi yang kamu alami ya teman-teman ya. Terkait hubungan bisa ya, pekerjaan juga bisa ya, seperti itu. Mungkin kalau hubungan itu contohnya selama ini mungkin pasangan kamu cuek gitu, sekarang ini jadi lebih perhatian ya, kayak gitu loh teman-teman ya. Kalaupun di pekerjaan bisa jadi kamu mau minta kenaikan jabatan atau kenaikan gaji ya, ini ada gitu ya, seperti itu. Lalu ada secret di sini ya, secret. Ini adalah tentang terjalinnya kembali silaturahmi yang selama ini terputus ya, salah paham yang kemarin ya, ini bisa diselesaikan ya, bisa lah terjembatani dengan sangat baik ya, seperti ini. Nah, kita lihat untuk 4 bulan di tengah ya. 4 bulan di tengah seperti apa? 4 bulan di tengah seperti apa? Power, growth, dan juga ada freedom di sini ya. Power ini adalah tentang apa yang pencapaian hidup ya. Jadi pencapaian hidup ini kamu bakalan dapet pencapaian yang jauh lebih tinggi ya teman-teman ya. Artinya lebih baik lah hidupnya gitu. Kalau misalkan di pekerjaan ya, ada tambahan-tambahan gaji, tambahan-tambahan apa gitu. Kalau misalkan kalian yang usaha sendiri ya, ada bisnisnya makin baik gitu ya, ada tambahan modal, ada tambahan karyawan ya, seperti itu, tambahan produk ya, mungkin seperti itu sih. Kalau di relationship ya, hubungannya kalian makin baik ya, seperti itu. Walaupun mungkin ada masalah-masalah eksternal ya, tapi ini baik sih. Growth juga seperti itu ya teman-teman ya. Growth ini ada perkembangan dari apa yang kamu kerjakan, dari apa yang kamu pingin capai ya, ini ada perkembangan sih ya. Jadi nggak stuck di sana. Yang kamu sedang bangun atau yang sedang kamu kerjakan ini ada perkembangannya mengarah ke arah yang jauh lebih baik ya pastinya. Lalu ada freedom ini tentang kebebasan ya teman-teman ya, kebebasan yang memang kamu inginkan ya selama ini ya, kamu akan dapatkan. Ini yang stuck ya kemarin ya ini bakalan kelar nih teman-teman ya. Yang stuck ini dari mulai pekerjaan, temen ya, keluarga, ataupun hubungan-hubungan romantisme ya, ini menemui bagus lah ya, ada bantuan gitu, nggak looping di sana-sana aja gitu ya, right. Ini 4 ya, keempat terakhir ya, 4 terakhir ada emotion, expression, dan juga ada wisdom, right. Tentang pihak-pihak yang membatasi, halangan-halangan yang merintangi selama ini ya, ini bakalan satu persatu memudar teman-teman ya, akan menemukan yang namanya titik terang. Jadi hambatan-hambatan, rintangan-rintangan satu persatu bisa kalian atasi dengan baik. Dan beban-beban yang namanya harus kamu tanggung sendiri, yang ada di pundak kamu sendiri gitu ya selama ini, yang harus kamu selesaiin sendiri ya, ternyata ini ada bantuan dari orang-orang terdekatnya kamu ya, yang membantu, yang kamu sangka selama ini kayak cuek, gak peduli, ternyata dia bantu gitu. Lalu ada wisdom di sini, perbedaan pandangan, perbedaan keyakinan, perbedaan cara menyelesaikan masalah dan sebagainya yang menjadikan itu selisih-selisih paham, akhirnya menemui solusi. Ada wisdom di sini ya, seperti itu. Oke. Ini adalah cerita yang kedua ya, cerita yang kedua. Sekarang kita akan menuju ke cerita yang ketiga. Oke.
Cerita yang ketiga ini seperti apa? Kita bakal lihat ya, teman-teman ya. Kita shuffling dulu ulang ya. Oke. Right, kita shuffling dulu untuk overall 2023 ini di cerita yang ketiga ya buat kamu. Seperti apakah gerangan, ada illusion, lalu juga ada emotion, dan juga ada komitmen. Wow. Wah, tahun yang butuh perjuangan ya teman-teman ya buat kamu di cerita yang ketiga ini ya. Illusion, freedom. Okay, competition. Right. Illusion ya, hati-hati terjebak ilusi yang ada di pikiran kamu sendiri. Sering kali yang bikin kita itu merasa terikat ya, merasa gak bisa bergerak itu adalah pikiran kita sendiri. Padahal mungkin kenyataan sama apa yang ada di pikiran kamu itu berbeda jauh gitu. Jadi bebaskan diri ya dari apa sih, dari pikiran-pikiran yang enggak teman-teman ya, karena belum tentu ya, belum tentu itu terjadi juga gitu ya. Lalu ada emotion di sini. Tahun ini memang tahun gak gampang buat kamu ya. Ada sepanjang tahun ini ada masalah-masalah, ada hambatan, ada rintangan juga gitu. Bahkan ada potensi-potensi pihak ketiga yang ikut nimbrung di dalamnya gitu ya. Ada seperti ini, tapi bukan berarti kamu lalu larut dalam emosi dan gak melakukan apa-apa ya. Jaga komitmen ya. Ada godaan-godaan ya, pasti ada teman-teman ya, namanya juga hidup gitu kan. Tapi kalau misalkan kamu bawa ini enjoy, kamu bisa mengolah emosi kamu dengan baik ya, belajar sabar ya, dan menepis godaan-godaan yang membuat pada akhirnya jadi ilusi-ilusi yang berkepanjangan ini, rasanya akan 2023 ini juga akan smooth ya, berjalan dengan baik. Right, selanjutnya kita lihat untuk 4 bulan pertama ya. 4 bulan pertama seperti apa keberuntungan untuk kamu? Ada attachment, ada reality, dan juga ada hope di sini. Right. Kita lihat attachment teman-teman. Attachment ini tentang sesuatu hal yang berhubungan dengan apa ya, kerja kerasnya kamu teman-teman ya. Jadi apa yang kamu lakukan selama ini, kerja kerasnya kamu ya, ini membuahkan hasil yang baik gitu ya. Dan aturan-aturan atau keinginan yang ingin kamu terapkan ya di lingkungannya kamu ataupun di sekitarnya kamu ya, ini pada akhirnya bisa diterima dengan baik ya, tanpa suatu kendala apapun ya. Didukunglah ya, seperti ini. Lalu juga ada hope. Hope ini adalah tentang peluang, kesempatan ya yang akan hadir ya di awal tahun ini teman-teman ya. Peluang kesempatannya ada. Nah, tergantung sama kamu mau ambil apa enggak ya, seperti itu. Lalu kita lihat untuk 4 bulan di tengah ya. 4 bulan di tengah ada love, family, dan juga ada transformation. Ada love di sini ya. Ini adalah tentang sesuatu hal yang kamu inginkan ya. Kamu inginkan memang sesuatu yang kamu idam-idamkan ya teman-teman ya. Jadi mungkin pekerjaan yang selama ini kamu pingin dapetin ya, kamu dapetin. Terus habis gitu pingin ketemu sama orang ini nih gitu kan ya, bisa aja ketemu ya. Sesuatu hal yang memang kamu inginkan dan jadi kenyataan ya, seperti itu. Lalu juga ada family di sini ya. Family ini bisa jadi adalah tentang keluarga ya, kabar-kabar bahagia ya datangnya dari keluarga teman-teman ya, tentang ya bisa jadi kelahiran, lalu juga bisa jadi pernikahan, bisa jadi kesuksesan, kelulusan, ataupun apapun itu teman-teman ya. Tapi yang jelas ini dari keluarga sih ya. Lalu ada transformation, tentang perubahan yang kamu harap terjadi ini akhirnya terjadi teman-teman ya. Ini bisa saja tentang segala hal ya. Relasi juga bisa ya, pekerjaan juga bisa, bahkan mengenai kesehatan juga bisa ya. Berangsur-angsur semuanya membaik keadaannya. Oke, kita ke 4 terakhir ya teman-teman ya. 4 yang terakhir ada balance, ada vision, dan juga ada growth di sini. Balance adalah tentang keadilan yang ingin kamu dapatkan ya. Jadi mungkin selama ini buat teman-teman ya yang merasa diperlakukan gak adil ya, merasa dikhianati, akhirnya kamu dapet gitu ya keadilan itu sendiri teman-teman. Bagus kan ya di 4 bulan terakhir ya teman-teman ya. Lalu ada vision.
Ada vision di sini. Vision adalah tentang apa yang kamu kerjakan ya. Ini akan berhasil, teman-teman. Pengorbanan kamu, waktunya kamu, pikirannya kamu, tenaganya kamu ya, ini nggak akan jadi sia-sia karena pada akhirnya menuai hal-hal yang baik dalam hidup. Yang kamu kerjakan juga mengalami perkembangan ya. Di kalau misalkan di pekerjaan, project-project yang kamu kamu mau bangun, kamu kerjakan ya, ini ada growth, ada perkembangan di sana. Hubungan juga kayak begitu. Mungkin di hubungan itu kemarin stuck gitu kan ya, ini berkembang jadi baik lah ya, membaik hubungannya. Oke. Right, seperti ini buat teman-teman Scorpio ya di 2023 ya. Jadi kalau misalkan 2023 tuh kalau cuma dipikirin pasti akan sangat menakutkan banget. It's really scary gitu kan ya. Apalagi kalau misalkan lihat bacaan-bacaan yang ngeri gitu ya, pasti tambah ngeri lagi gitu. Tapi kalau misalkan dijalani pasti sangat menyenangkan dan bisa dilalui dengan baik, teman-teman ya. Nggak akan yang seserem itu gitu ya. Karena segala sesuatu ya pasti juga bakalan berlalu ya. Manusia pasti cuman bisa berusaha semaksimal kita mampu, berdoa juga semaksimal kita mampu ya. Apapun yang terjadi pada akhirnya nanti ya itu adalah nanti ya. Jadi tetap semangat jelang 2023 ini. Semoga ini bisa jadi afirmasi yang baik ya buat kalian semua. Dan thank you so much buat teman-teman yang sudah nemenin Oracle Card Indonesia dan Oracle Card Indonesia Soul Story ya. Kita jumpa lagi di next video dengan cerita yang berbeda ya. Thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. I love you. Bye. Have a great day. Bye-bye.